Purwakane Be self-taught and reinvent your life because you must. It is your life, and its history and the present belong only to you. Alam yang dulu aku anggap sebagai pelarian dari kegalauanku ternyata membuat aku sadar bahwa alam jauh dari apa yang aku pikirkan, dan mencintai alam adalah bukan sebuah pelarian. Wajah-wajah sombong, suara-suara sumbang, rupa-rupa palsu, mana yang nyata, mana yang maya. Hampir setiap hari aku mengamati sebagian orang sibuk berlomba-lomba. Siapa yang lebih cepat? Siapa yang mendapat lebih banyak? Dalam riuh rendahnya kehidupan, tampak di mata mereka berkata, "Aku ini lebih hebat. Kepentinganku lebih penting dari ratusan orang yang terperangkap di sini." Semua ingin menang, padahal tidak ada kemenangan di sini. Semua ingin didengar, padahal yang ada hanyalah orang-orang yang selalu saja bersuara tanpa mau mendengar. Banyak sekali orang-orang yang memilih untuk menjadi palsu, sibuk memalsukan diri di dunia yang maya, sibuk mengumbar foto kebahagiaan, namun yang ada di baliknya hanyalah hari-hari yang muram. Sibuk menulis kata mutiara, tapi tidak pernah melihat kilau sebenarnya. Pandangan pun semakin sempit. Lalu, semua sibuk melampiaskan marah dengan nyinyiran kepada siapapun dan apapun tanpa terkecuali. Tanpa sadar, pikiran dibelenggu oleh tokoh-tokoh dangkal yang membuat kita cukup puas menjadi manusia yang lebih dangkal dari mereka. Banyak memang yang datang berkunjung ke alam, beberapa coba untuk bersinergi, beberapa bahkan benar-benar menyatu. Namun sebagian besar hanyalah sibuk dengan jargon-jargon tentang mantan, jodoh, pelaminan, dan lain-lain, yang malah menutupi anugerah sandi-sandi rumit yang alam berikan kepada kita untuk tahu bagaimana caranya berharmoni dengannya. Dadi kemulku huswa matoyo langgeng gesang. Dan kali ini gue akan mempertanyakan nih yang punya channel nih gitu kan, mempertanyakan satu hal yang ada dalam Mr. Jambrong. Nah, mempertanyakan apa sih gitu kan personality dan identity channel itu gitu. Mr. Jambrong itu buat aku secara pribadi adalah sebuah wadah. Wadah di mana aku dan teman-temanku untuk bisa bersenang-senang. Jadi manusia hidup itu butuh ruang untuk berkembang. Tanaman yang tumbuh di ruang yang sempit akan menjadikan tanaman yang kerdil. Iya. Jadi ruang hidup, ruang berkembang manusia yang paling penting itu sebenarnya tuh ada di sini. Jadi selama masih ada tembok, masih ada dinding-dinding dan sekat-sekat yang membatasi mata kita memandang, membatasi mata kita melihat untuk jauh lebih luas lagi, kita nggak akan pernah berkembang. Jadi robohkan tembok-tembokmu, hancurkan dinding-dindingmu, dorong sekat-sekatmu, bertualang. Mungkin itu esensinya hidup. Silahkan pertanyakan kepada diri kalian masing-masing. Selamat berkembang kawan-kawan semua. Selamat pagi teman-teman, kita bangun tidur, prepare tapi suasana masih hujan ya. Mungkin kita akan nunggu 20 atau 30 menit lagi. Kalau masih nggak reda baru kita teramas.
yang aku cari lewat perjalanan seperti ini? Pendewasaan, pemahaman, yang pasti alam telah memberiku banyak sekali nilai yang pada akhirnya merubahku. Kita sampai di sini tuh udah maghrib ya, udah menjelang mau malam, angin, hujan nggak berhenti. Jadi kita bagian beberapa video nggak kita ambil karena hujan dah parah banget. Takut supaya kamera nggak kemasukan air juga, karena kamera nggak waterproof. Jadi kita nyampe sini, untuk masuk ke sini kita bayar tiket 24.000. Menurut aku sih cukup mahal. Tapi dengan apa yang disajikan, kayak dari segi kebersihannya, view-nya, terus pelayanannya, menurutku sih sangat worth it ya buat teman-teman semua yang ingin mendaki ke sini. Jadi setelah hujan itu reda, walaupun masih gerimis-gerimis, kita mulai melanjutkan lagi perjalanan kita. Kita di perjalanan itu pertamanya mulus jalan mulus. Setelah ada 200 meter ya perjalanan, saya hampir pingsan, John. Hampir pingsan. Terus setelah itu saya muntah-muntah, dibantu sama teman-teman buat istirahat sebentar. Terus barang-barang dibawain biar rileks dalam perjalanan, tapi tetap keadaan tidak membaik saat itu. Saya istirahat selama 15 menit waktu itu, baring sebentar untuk menuju pos 1. Ini akibat kurang stretching, terus perjalanan jauh, kena angin banyak, langsung trekking tanpa ada stretching ataupun istirahat. Jadinya kontraksi di perut, mual. So, teman-teman nanti usahain kalau jalanan ke gunung itu jauh, lebih dari 1 jam, usahain istirahat dulu sebelum lanjutin pendakian atau trekking. Jadi kita nggak usah terlalu maksain ya kalau ada salah satu kru kita atau teman kita yang mengalami kecapean seperti ini, tetap kita harus fokusnya ke dia. Rombongan kita harus fokusnya ke dia, karena jangan sampai terjadi apa-apa gitu. Karena satu ini bisa mencelakakan kita semua. Jadi benar-benar kita perhatiin dia, kondisinya bagaimana, apakah kita harus lanjut atau harus turun ke bawah. Saya berterima kasih sekali sama Bang Piko namanya. Bang Piko yang membantu saya membawa barang-barang saya, dan buat teman-teman saya juga yang lain, saya juga berterima kasih banget karena sudah mensupport saya untuk bisa sampai ke sini dan tidak henti-hentinya memberikan saya semangat. Berkelana rasuki dunia, berkelana rasuki dunia, berkelana menjalani dunia. Di antara riuhnya semesta, di antara riuhnya semesta, di antara simpang siur semesta. Tanjakan terjal ini mengajarkanku satu hal, bahwa beban yang ringan akan memudahkanmu melewati jalur terberat. Dalam hidup ini juga mungkin berlaku. Tinggalkan beban, tinggalkan drama, maka saat-saat terberat juga akan mudah dilewati. Selalu ingin mencari jawaban, selalu ingin mencari jawaban, selalu ingin mendapatkan jawaban. Karena kita sudah kemalaman, kita ingin summit ke atas itu memutuskan nggak jadi. Satu, hujan deras, kabut,
baju udah basah, celana basah. Kalau kita paksain sampai ke atas karena udah gelap banget, takutnya jalur itu jadi licin dan jadi membahayakan. Kita memutuskan untuk camp di pos 2. Kebetulan juga ketemu sama teman lama si Wisnu. Dia camp di sana sama teman-temannya, sama gengnya. Kita ngobrol-ngobrol, sharing, cerita-cerita. Dengan siapakah kau merasa paling nyaman? Dengan dia? Dengan mereka? Buatku pertanyaan terpenting adalah, apakah kau sudah merasa nyaman dengan dirimu sendiri? Apakah kau sudah bisa menerima siapa dirimu sendiri? Tak jarang hidup akan membawamu ke tempat di mana semua orang akan menentangmu, di mana semua orang akan meninggalkanmu. Jika kau merasa nyaman saat ada orang lain dan tidak bisa merasa nyaman saat dirimu sendiri, bagaimana saat harus berjuang sendiri itu tiba? Apakah kau harus mengemis-ngemis minta ditemani? Apakah kau harus memamerkan tangismu agar diperhatikan? Dengan atau tanpa siapapun, aku harus terus berjalan, dan aku harus terus berguna. Ku tak butuh pahlawan, ku tak butuh penyelamat hidup. Yang ku butuhkan waktu untuk sembuhkan semua luka. Ku tak butuh pahlawan, ku tak butuh penyelamat Rekor. hidup. Ini ada tamunya tapi WhatsApp voice dong. Makan. Jadi kita kalau udah camp gini mau makan berat bisa dulu sekitar setengah jam 30 menit. Kalau enggak kita minum dulu, makan makanan ringan dulu, baru isi dengan makanan berat biar nggak kaget. Allahu Akbar, Pagi ini dijemputnya kekagumanku di atas rasa senang untuk mengintip keindahan Gunung Abang Bali. Menurutku, mendaki gunung adalah healing treatment paling baik untuk hati dan pikiran. Dan quality time di gunung itu rasanya benar-benar menyenangkan. Tanpa berpikir panjang, aku segera bergegas untuk summit pagi ini. Oke, setelah tadi malam kita diterjang badai, hujan dengan angin kencang di pos 2. Jadi pagi ini kita memutuskan untuk tidak memuncak. Yaitu dia sekali lagi, puncak bukanlah tujuan utama dari suatu pendakian, tapi tujuan utama itu adalah kita pulang dengan selamat sampai di rumah. Rencananya sih kemarin malam mau sampai, tapi hujannya lebat banget dari sore itu, dari jam 3 tuh hujannya benar-benar luar biasa, kabut. Jadi memaksakan kita untuk stay di pos 2, mendirikan tenda sama teman-teman yang lain. Setelah itu besok paginya baru lanjut sampai. Tapi ketiga orang teman dari kita memutuskan stay di tenda, dia masak. Jadi aku sama temanku Ahmad sampai ke atas. Oke, sekarang yuk lanjut. Tubuh yang letih, tapi perasaan yang bahagia membuat jiwaku seakan sehat kembali. Aku mulai bisa merasakan aku yang lebih tenang, aku yang lebih damai. Halo.
Halo. Ayo, hati-hati. Buat adik-adik yang tadi tuh keren banget ya. Di umur segitu mereka mendaki sama teman-teman menikmati menjadi dirinya sendiri. Lemah ataupun kuat itu adalah sebuah pilihan. Buat yang butuh kuat, dia akan kuat. Dan buat yang nyaman dengan lemah, dia akan tetap pada tempatnya. Salutku pada teman-teman semua, laki-laki ataupun perempuan yang dengan gagah berani memikul bebannya sendiri tanpa menyulitkan siapapun. Kalian luar biasa. Ku kenakan seragamku sama seperti yang melekat di tubuhku hari-hari sebelumnya. Ku tataki jalan ini, jalan yang sama seperti yang ku lalui bulan-bulan sebelumnya. Wajah-wajah sama, kulihat tak berbeda. Dapat ku ramalkan yang terjadi esok lusa, karena semua sama seperti kemarin. Setiap hari selalu sama, setiap hari tak berubah. Setiap hari selalu sama. Masih ada orang nggak? Ada? Ada dua. Lebih. Iya. Beli. Dekat nih. Iya. Terbelenggu dalam hidupku sendiri, diperbudak tuntutan. Haruskah Yuk teman-teman, sekarang kita dah di puncak ya. Lagi 1 meter. Yuk. Yuk. Akhirnya kita di puncak Gunung Abang. Wah, luar biasa kawan-kawan. Mission komplit. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah sampai di top puncak Gunung Abang ya, di ketinggian 2151,2 mdpl. Luar biasa John, gak nyangka, gak pernah mimpi malah bisa nyampe sini John. Luar biasa. Pokoknya Gunung Abang ini keren banget lah. Teman-teman, sekarang kita mau jalan balik turun ya. Jadi kita udah lapar, teman-teman yang di bawah yang di tenda tuh mungkin udah masak. Turun-turun nih kita mau makan besar lah dulu. Lumayan, isi-isi stamina yang udah hilang tadi. Jadi teman-teman, hal-hal yang seperti ini nih ya gak pantas kali ini. Apa nih vandalis kayak gini nih. Jadi jangan lakukan seperti ini ya. Ini perbuatan mau dicontoh. Marah, benci, membuat orang buta. Padahal kita seharusnya bisa membuka mata lebih luas akan kehidupan. Aku tak ingin terus-menerus terperangkap dalam marah dan benci, pendendam, selalu mengeluh, dan tidak pernah bisa melihat sisi positif dari sesuatu. Namun, aku tetaplah seorang pemberontak. Dan pemberontakan terpentingku sekarang adalah pemberontakan terhadap diriku sendiri, agar aku bisa bebas, lebih bisa berekspresi, tidak terkurung bentuk, tidak terpenjara genre, tren, dan tidak harus sesuai dengan apa yang orang lain inginkan. Dan yang bisa aku simpulkan saat ini adalah marah itu mudah, yang sulit adalah berdamai, dan hidup dalam damai adalah hidup yang merdeka. Jadi yang aku sampaikan di sini tuh
adalah pengalamanku dari beberapa gunung. Tidak ada maksud untuk mengajari atau apapun itu. Terlepas dari itu semua, aku hanya memberi satu informasi apa yang aku punya. Dalam manajemen pendakian itu ada manajemen perjalanan. Keduanya sangat penting, tapi itu adalah satu aturan yang fleksibel. Jadi berdasarkan kemampuan kita dan orientasi medan tersebut. Contoh simpel seperti kita mendaki suatu gunung atau bukit yang hanya 4 jam, kita mampu naik turun, tektok lah bahasanya. Tapi nggak mungkin kita harus membawa 80 liter atau segala macam. Ya disesuaikan dengan kebutuhan medan yang akan kita tempuh. Jadi setelah kita selesai mendirikan tenda atau camping, kita wajib membersihkan sampah-sampah area ini, terus merapikan alat-alat, dan nantinya tidak ada yang ketinggalan satu benda pun, terutama sampah ya, wajib kita bawa turun sampah. Aku tak ingin lagi dianggap lemah dan dianggap tidak berdaya. Aku tak ingin lagi. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Untuk masukan, ide kreatif ataupun kritik, jangan lupa ditulis di kolom komentar di YouTube-nya Mr. Jambrong. Semoga bermanfaat video ini buat kalian semua yang ada di luar sana. Segala kekurangannya ya murni dari manusia, dari kita ini. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai menyertai selalu. Bye bye Corona su. Mr. Jambrong. Makhluk lemah yang selalu memohon untuk dilindungi dan tak bisa sendiri. Makhluk lemah ini telah bermetamorfosa jadi kupu-kupu.